warahmatullahi wabarakatuh. Halo para YouTuber, perkenalkan nama saya Indra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, yaitu hipertensi. Berbicara tentang hipertensi, sebuah organisasi di dunia, yaitu World Health Organization atau WHO, mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa yang berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi. Sebagian besar atau 2/3 dari semua penderita hipertensi di dunia memiliki penghasilan rendah dan menengah. WHO juga memperkirakan bahwa 46% orang dewasa yang menderita hipertensi tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Hanya 1 dari 5 orang dewasa yang menderita hipertensi dapat mengontrolnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penduduk yang menderita hipertensi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 37,57%. Penderita hipertensi pada perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Penduduk yang menderita hipertensi dan tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di desa. Penderita hipertensi semakin sering dengan bertambahnya umur. Estimasi jumlah penderita hipertensi dengan kategori umur dewasa di tahun 2018 sebanyak 8.070.378 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 37,2% saja yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Hipertensi atau masyarakat umum menyebutkannya sebagai tekanan darah tinggi. Hipertensi mengacu pada pembacaan tekanan darah sistolik dan diastolik. Contohnya, jika tekanan darah seseorang 150/100 mmHg, 150 adalah sistolik dan 100-nya adalah diastolik. Sistolik adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah atau saat jantung berkontraksi. Sedangkan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung melakukan relaksasi. Kira-kira kapan seseorang dikatakan menderita hipertensi? Seseorang dikatakan menderita hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih tinggi dari 140 mmHg. Sedangkan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Pembagian kategori hipertensi adalah sebagai berikut, yaitu terdapat 4. Yang pertama, dikatakan tekanan darah normal jika tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, dikatakan perhipertensi jika tekanan darah sistoliknya antara 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiga, hipertensi stadium 1. Apabila tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan yang keempat, hipertensi stadium 2. Apabila tekanan darah sistoliknya 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dapat dibagi menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah tekanan darah tinggi persisten yang tidak dapat dikenali oleh penyebab yang dapat diidentifikasi. Hipertensi primer berkontribusi 90% hingga 95% dari semua kasus hipertensi yang ada di masyarakat.
Dalam rentang 5% sampai 10% kasus di dunia merupakan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit ginjal, sindrom Cushing, kehamilan, konsumsi alkohol, dan obat-obatan tertentu. Setelah penyakit telah diidentifikasi dan diselesaikan atau dikoreksi, tekanan darah tingginya akan hilang juga. Hipertensi berpotensi memunculkan komplikasi atau efek buruk bagi penderita hipertensi itu sendiri, antara lain yang pertama, aterosklerosis, yaitu keadaan hilangnya elastisitas pada dinding pembuluh darah dan terjadinya pengerasan dinding pembuluh darah. Keadaan ini berkembang secara relatif dan jangka waktu yang cukup lama. Kedua, stroke. Hipertensi menjadi awal mulanya terjadinya stroke. Hampir semua penderita stroke memiliki riwayat mengalami hipertensi, baik disadari ataupun tidak disadari. Kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang yang diakibatkan karena adanya penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah. Data yang dirilis oleh WHO bahwa lebih dari 110 juta orang di dunia pernah mengalami stroke. Di Indonesia, penyakit stroke merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan. Ketiga, infrak miokard atau serangan jantung. Infrak miokard terjadi jika arteri koroner menyempit sehingga darah tidak dapat melewati jantung, atau jika arteri tersumbat oleh gumpalan yang bersarang di arteri yang menyempit. Jika terjadi infrak miokard, jantung penderita akan memompa darah semaksimal mungkin. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya hipertensi. Keempat, gagal jantung. Akibat dari jantung selalu memompa melebihi kapasitasnya, maka akan mengakibatkan otot jantung menjadi membesar. Kondisi ini menyebabkan disfungsi ventrikel dan akan terjadi perubahan fungsi pemompaan jantung disertai dengan tanda dan gejala khas yaitu sesak nafas. Kelima, gagal ginjal. Penyakit hipertensi dapat merusak arteri yang paling kecil di ginjal yaitu arteriol. Kondisi ini menyebabkan arteriol menebal dan akibatnya mempersempit lumen sehingga suplai darah ke ginjal berkurang dan ginjal harus memproduksi lebih banyak hormon yang berada di ginjal, yaitu hormon renin yang menyebabkan tekanan darah meningkat lebih tinggi lagi. Keenam, retinopati. Bagian mata yang paling banyak terkena dampak jika terjadi tekanan darah tinggi adalah retina. Ini adalah lapisan saraf di bagian belakang mata yang merasakan cahaya dan mengirimkannya gambar visual kembali ke otak. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan retinopati hipertensi yang menyebabkan penglihatan kabur dan kebutaan. Faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dirubah. 1. Obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai kelebihan lemak tubuh yang parah. Ini didefinisikan sebagai lebih berat dari 20% dari berat badan ideal dan diidentifikasi dengan makan berlebihan. Angka menunjukkan bahwa lebih dari 1 miliar orang dewasa di seluruh dunia mengalami obesitas. Semakin besar massa tubuh, semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan nutrisi ke otot dan jaringan lain, serta juga meningkatkan jumlah dan panjang pembuluh darah dan meningkatkan resistensi darah yang harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui pembuluh-pembuluh tersebut. Obesitas menyebabkan jantung berjuang untuk memasok jaringan berlebih dengan darah. Obesitas dan komplikasinya menyebabkan sebanyak 300.000 kematian dini setiap tahun, menjadikannya penyebab kematian kedua setelah merokok. 2. Asupan garam. Asupan garam tetap sebagai faktor resiko hipertensi,
Natrium klorida adalah nama kimia untuk garam. Natrium adalah salah satu mineral atau elektrolit yang mempengaruhi tekanan darah. Natrium menyebabkan tubuh menahan cairan ekstra. Artinya, jantung harus bekerja lebih keras. Klorida dalam natrium meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal, menyebabkan natrium menumpuk di dalam darah. Sebagian besar makanan alami mengandung garam. Makanan olahan mungkin tinggi garam dan individu menambahkan lebih banyak garam ke makanan mereka untuk membuatnya enak. Semakin banyak natrium dalam darah, semakin banyak volume darah yang meningkat. Natrium cenderung menahan air, oleh karena itu jantung harus bekerja lebih keras untuk memindahkan peningkatan volume darah melalui pembuluh darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan pada arteri. 3. Tidak berolahraga. Remaja yang tidak aktif lebih cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Orang dewasa, muda yang tidak aktif cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi karena otot jantung mereka tidak bekerja secara efisien dan karena itu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Selain itu, aktivitas fisik juga merupakan vasodilator dan memungkinkan darah bersirkulasi lebih cepat. Jantung yang lebih kuat memompa darah lebih efisien. 4. Konsumsi alkohol. Usia remaja yang mengonsumsi alkohol banyak diduga memiliki resiko kesehatan jangka panjang yang sama dengan orang dewasa yang banyak minum. 5. Berat badan. Sangat penting untuk memperhatikan apa yang dimakan seseorang. Menurunkan berat badan akan membantu menurunkan tekanan darah. Mengontrol berat badan merupakan faktor penting dalam mencegah dan mengobati tekanan darah. Keenam, stres. Stres meningkatkan denyut jantung dan kebutuhan darah dan dapat meningkatkan tekanan darah dalam jangka waktu tertentu dan memicu serangan jantung dan stroke. Stres menyebabkan peningkatan aktivitas pusat hipotalamus dan medula dan peningkatan adrenalin menimbulkan serangkaian peristiwa, yaitu pengambilan oksigen miokard, takikardia, peningkatan kontraktibilitas, dan peningkatan curah jantung. Saat tinggi stres menurun, begitu juga tekanan darah. 7. Hiperlipidemia atau kolesterol. Lipid adalah lemak yang diserap dari makanan atau disintetis oleh hati. Semua lipid bersifat hidrofobik dan sebagian besar tidak mungkin larut dalam darah. Hiperlipidemia merupakan faktor risiko utama penyakit arteri koroner pada orang dewasa. Peradangan dan penebalan dinding arteri mendorong penumpukan puing-puing yang terdiri dari lemak. Pembentukan plak aterosklerotik dalam darah menyebabkan penyempitan dan kemungkinan iskemia yang dapat menyebabkan pembentukan tromboembolus yang mengakibatkan kardiovaskular, cerebrovaskular, dan perifer penyakit pembuluh darah.